Jangan takut sama iblis. Jangan gentar sama iblis. Kalahkan iblis dengan tunduk kepada suaranya. Maka dia akan lari daripada kita. Yang kedua, pengertian. Kenapa kita harus menghadapi pencobaan? Seringkali saat kita mengalami pencobaan, kita tidak melihat waktu yang singkat. Mungkin kita sudah berdoa untuk kesembuhan anak kita. Anak belum sembuh, kemudian datang masalah yang baru. Dan kemudian datang lagi masalah yang lain. Bertumpuk-tumpuk. Sekali lagi, saya mau tegaskan bahwa saat kita menghadapi pencobaan, kita tidak melihat waktu yang singkat. Karena Yesus sendiri dicoba 40 hari. Lamanya di padang gurun. Padang gurun, gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada tempat yang nyaman untuk berteduh, panas, dikelilingi binatang buas. Yesus harus sabar menanggungnya. Saya mau ingatkan bahwa pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita tidak pernah melebihi kekuatan kita. Suatu hari nanti Tuhan akan berikan jalan keluar. Jadi kalau Tuhan belum berikan jalan keluar, stay, jangan berontak, jangan lari. Sama seperti kupu-kupu, sebelum jadi kupu-kupu biasanya masih jadi namanya ulat. Nah, masa ulat ini begitu dia mau berubah menjadi kupu-kupu, dia harus membentuk dirinya menjadi kepompong. Dan kalau kepompong itu belum terbuka, kita jangan coba-coba robek. Ketika kita coba-coba robek, maka kupu-kupu itu betul bisa keluar. Dia paling cuma terbang singkat sebentar dan kemudian akan mati. Kenapa? Karena prosesnya belum cukup. Tulang-tulangnya belum terbentuk dengan sempurna. Sama hal ketika kita sedang menghadapi pencobaan, yang kita perlu lakukan, jangan lari. Karena ketika kita sedang dicobai, kita sedang dibentuk agar kita punya roh yang kuat, agar kita punya iman yang berkembang. Yang penting ketika kita sedang menghadapi pencobaan, jangan ikuti tawaran iblis. Jangan dengarkan suara hawa nafsu. Nanti masalah jadi tambah rumit. Manusia pertama ketika dicobai dengan rayuan si iblis mengenai buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, lalu mereka mulai tergoda dan mengikuti hawa nafsu. Lalu manusia jatuh dalam dosa. Akibat dosa, mereka mengalami sakit penyakit dan mengalami kekurangan. Yang mana? Sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa gak pernah mengalami sakit penyakit, gak pernah mengalami kekurangan. Tapi karena dosa, dia dengerin suara si jahat, si iblis, si hawa nafsu. Akhirnya dia menghadapi atau mengalami pencobaan dia lebih Hidup ini udah susah, jangan tambah susah karena perbuatan bodoh kita. Yang kita perlu lakukan adalah belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, suara kebenaran. Karena di mana ada kebenaran pasti ada damai sejahtera, di mana ada kebenaran pasti ada kekuatan. Ternyata taktik yang sama, si pencoba ini datang kepada Yesus. Iblis itu gak kreatif. Dia datang kepada Yesus di akhir Yesus berpuasa. Iblis gak datang waktu Yesus masih kenyang. Iblis gak datang waktu Yesus baru-baru berpuasa. Iblis datang ketika Yesus mulai lapar, ketika Yesus mulai lemah. Itulah cara iblis. Datang ketika kita mulai lengah, ketika kita mulai sendirian, ketika kita mulai lemah. Wah, itu taktik iblis. Dan kemudian dia lepaskan 3 jenis pencobaan kepada Yesus. Yang pertama, pencobaan yang iblis lakukan atau iblis lemparkan, iblis serang kepada Yesus, yaitu pencobaan berbagai kebutuhan atau pencobaan titik kelemahan. Di mana di akhir puasa Yesus 40 hari, kemudian iblis datang dan kemudian memperlihatkan batu-batu dan kemudian menggelitik Yesus untuk menggunakan power, kuasa ilahinya, mengubah batu jadi roti. Buat Yesus yang dalam keadaan lapar, gak makan 40 hari. Bagi Yesus gak ada mustahil karena dia berkuasa untuk bisa mengubah batu jadi roti, untuk mengubah apa saja jadi makanan. Memang pada waktu itu yang dibutuhkan oleh Yesus adalah makanan. Itu sebabnya iblis coba ganggu, iblis coba batalkan kuasanya Yesus untuk menggunakan kuasa ilahinya agar mendengarkan si iblis. Tapi puji Tuhan, Yesus berbeda dengan Adam yang mudah tergoda. Dan Yesus mulai berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup oleh roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Langsung iblis terdiam. Ketahuilah cara iblis menggoda kita, yaitu menggoda titik lemah kita. Apa yang menjadi titik lemah kita? Uang, pornografi, seks, judi. Bagaimana Anda ketika Anda sendirian? Apakah Anda melihat gambar-gambar berkualitas atau tidak? Bagaimana Anda ketika Anda di luar kota jauh dari keluargamu? Apakah Anda melakukan hal-hal yang menyenangkan keluargamu atau melakukan hal-hal yang akan mendukakan keluargamu? Bagaimana Anda seandainya bosmu meminta Anda mengerjakan satu proyek? Apakah Anda mengelembutkan harga proyek tersebut atau memberikan harga proyek yang terbaik? Kalau Anda mau menang, jangan ikuti suara hawa nafsu, tapi ikutilah suara kebenaran. Pencobaan yang kedua yang iblis lepaskan, iblis coba serang kepada Yesus, yaitu pencobaan kesombongan, keangkuhan hidup, di mana iblis membawa Yesus
ke kota suci yaitu Yerusalem dan menempatkan di atas bait Allah. Lalu berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk menggendong engkau di atasnya, supaya kakimu jangan sampai jatuh di atas batu. Iblis menyerang dan menggoda Yesus untuk mendengarkan suaranya, agar Yesus menggunakan kuasa ilahinya. Ketika dia menjatuhkan diri, maka dia bisa perintahkan malaikat. Karena malaikat memang ditugaskan untuk melayani manusia. Malaikat ditugaskan untuk menjaga manusia. Malaikat itu bukan pimpinan manusia. Malaikat itu adalah bawahannya manusia. Apalagi Yesus, dia Tuhan. Jelas ketika dia perintahkan malaikat, pasti malaikat akan jaga, malaikat akan topang. Tapi sekalipun Yesus tahu dia punya kemampuan, dia tidak mencoba dirinya sendiri. Dan dia tidak mau mendengarkan si iblis. Dan dia berkata, ada tertulis kepada iblis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Cara iblis selalu berusaha untuk menggoda kita agar kita mendengarkan suaranya. Hari ini saya mau katakan, jangan dengarkan suara hawa nafsu, tapi dengarkan suara Tuhan. Yang ketiga, pencobaan yang iblis lakukan kepada Yesus, yaitu pencobaan membuat kita mengambil jalan pintas, menjadi jalan yang singkat. Di mana ketika Yesus dibawa ke tempat yang tinggi di atas gunung dan memperlihatkan semua kerajaan dan kemegahan dunia. Dan iblis berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus dikasih jalan pintas. Semua akan diberikan dunia ini asalkan kau mau menyembah aku. Tapi saya senang, Yesus tidak tertarik dengan tawaran iblis. Yesus sendiri yang adalah Tuhan tidak ambil jalan shortcut, jalan pintas atau jalan instan. Dan dia berkata kepada iblis, ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau menyembah dan berbakti. Iblis kaget 3 kali Yesus cobai. Dia lawan dengan firman, iblis lari daripadanya. Amazing. Kita belajar di sini, hidup benar tidak ada kata instan. Hidup benar tidak ada kata shortcut. Harus bersedia mengikuti proses. Jangan mau kaya dengan cara yang ilegal. Korupsi, belajarlah untuk setia mulai dari bawah. Setia dalam perkara kecil. Jangan mau jabatan dengan beli ijazah. Ikutilah sekolah sampai selesai dan tuntas. Kelihatan orang yang beli ijazah sama orang yang belajar sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Kita belajar untuk tidak mengikuti hawa nafsu si iblis, tapi belajar untuk mengikuti firman kebenaran. Maka iblis akan lari daripada kita. Iblis gak takut suruh punya jabatan pendeta. Iblis gak takut Anda punya jabatan di gereja. Iblis gak takut Anda punya jabatan titel dokter teologi, atau Anda punya jabatan yang tinggi. Iblis takut hanya kepada firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi dari ayat ini mengatakan bahwa iblis bukan maha kuasa. Iblis bisa dikalahkan dengan tunduk kepada firman Allah. Tuhan maha kuasa, maka Tuhan tidak bisa dikalahkan. Jadi jangan takut sama iblis. Jangan gentar sama iblis. Kalahkan iblis dengan tunduk kepada suaranya. Maka dia akan lari daripada kita. Apa yang terjadi ketika iblis mulai lari? Iblis mulai kalah. Yesus menang atas pencobaan. Maka malaikat-malaikat dia dikirim untuk melayani Yesus. Malaikat-malaikat yang menyediakan makanan. Yesus disiapkan makanan yang terbaik. Restoran di tengah-tengah padang gurun. Amazing, mukjizat terjadi ketika kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita bisa menang terhadap pencobaan. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.